Ibu Bapak, ini tadi saya sebagai koordinator. Saya membuat tugas di sebelah kiri layar, ini saya membuat tugas kepada Kang Guru itu untuk mempersiapkan administrasi USEK. Nah, kemudian di bagian kanan ini yang akun saya yang Kang Guru itu menerima penugasan, oh ya, saya harus mempersiapkan administrasi USEK sebelum tanggal 29 Maret, seperti itu ya. Oke, tanggalnya 29 Maret. Nah, seperti ini Bapak. Nah, ketika tugas itu sudah dilaksanakan oleh anggota tim kita, maka dia bisa mencentang penugasan yang sudah selesai. Misalnya, ini sudah tanggal 29, kemudian Kang Guru sudah berhasil mempersiapkan administrasi USEK, kemudian sudah dimasukkan ke dalam Google Space-nya. Kemudian dia akan mencentang. Oke, mencentang seperti ini, tugas selesai. Oke, nah di sini Ibu Bapak, oke, saya besarkan. Di sini, di tempat kita sebagai koordinator, maka nanti di bagian bawah sini akan muncul tugas yang sudah diselesaikan oleh orang yang kita berikan penugasan. Nah, itu enaknya Ibu Bapak. Jadi kita selaku koordinator nanti ngeceknya kan tinggal ngecek ini saja. Nggak perlu tiap saat menghubungi lewat WA atau setiap saat menelpon, dan tinggal kita mengecek tas-tas yang kita berikan kepada rekan kerja kita di sekolah atau di kantor. Tapi dengan catatan, Bapak, dengan catatan bahwa teman-teman kita dalam satu tim itu sudah memang terbiasa menggunakan Google Space dan Google Task yang seperti itu. Baik, ini Bapak, itu penggunaannya kira-kira seperti itu. Kemudian selain itu kita juga bisa memanfaatkan bot-bot yang ada di Google Space seperti ini. Jadi misalnya kalau kita mau membuat polling sederhana dari Google Spaces seperti itu. Misalnya ini iseng-iseng saja, nggih Bapak, kita coba find bot-nya. Maaf, Ibu Bapak. Muncul nggak ini? Oh ya, muncul. Oke. Kita cari kita cari yang paling sering digunakan, nggih, Ibu Bapak, poli. Ya, kita cari poli. Oke, ini poli. Oke, kita tambahkan ke ujian sekolah. Saya ulangi, nggih Bapak, kalau kecepatan. Kita bisa gunakan bot ini untuk ke space yang kita miliki. Di sini space yang kita miliki ujian sekolah, misalnya kita tambahkan di sana. Oke, kalau sudah nanti akan muncul pemberitahuan di bawah bahwa ternyata polinya sudah muncul. Maka Bapak, nanti kita bisa membuat polling sederhana di dalam tim kita sendiri. Jadi misalnya kita mau buat polling tentang di mana lab bukan lab. Kalau polling berarti di mana kelas berapa saja, kelas berapa yang akan menggunakan lab 1 misalnya. Kita berikan opsi kelas 9A, kemudian opsi keduanya 9B, kemudian 9C misalnya. 9C misalnya seperti ini. Kemudian kita enter. Maka kemudian nanti, di sini akan muncul polling, Ibu Bapak. Kelas berapa yang akan menggunakan lab 1? Nah, itu bisa kita gunakan juga ini nanti, misalnya dalam pembelajaran kita membuat polling yang sederhana seperti ini. Itu Ibu Bapak. Kita cek di sini ya, di anggota kita. Ini anggota kita. Apakah pollingnya muncul? Nah, muncul pollingnya di sini Bapak. Kita tinggal milih yang kelas berapa yang akan menggunakan lab 1 misalnya. Di sini kelas 9A. Oke. Di sini saya milih 9A. Oke. Kemudian di akun yang satu lagi misalnya
maaf ini mungkin karena kendala jaringan, nggak apa-apa. Saya milih yang 9C. Misalnya seperti itu. Oke, Bapak, ini jaringan saya memang agak berat, mohon maaf. Tapi intinya Bapak bisa menerapkan ini ketika misalnya dalam koordinasi kita perlu polling, ya, polling yang berkaitan dengan pilihan yang cepat. Misalnya, kan kadang-kadang perlu ya dalam sebuah musyawarah kadang nggak ada titik temu, maka kemudian kita perlu membuat polling seperti itu. Kita juga bisa menambahkan ini bot yang lain, misalnya apa ya, bot yang sering digunakan misalnya Gipi lah, Gipi itu untuk membuat apa ya, GIF atau apa sih namanya ini ya, kayak video-video pendek seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tambahkan ke ujian sekolah. Oke, ini sama seperti tadi Bapak, kita tunggu apa botnya sudah masuk. Nah, oke, kalau sudah masuk kita akan coba ya Bapak. Kita coba yang ini. Jadi nanti Bapak tinggal tuliskan saja di sini. Terus oke, seperti ini akan muncul pilihannya Bapak. Nah, nanti Bapak akan memberikan apa ya? Misalnya akan membalas komentar rekan-rekan Bapak ini supaya lebih lucu-lucu aja sih. Misalnya, ketawanya kita pilih yang ini. Nah, seperti ini nanti akan muncul Bapak di kolom komentar teman kita. Kan biasanya seperti kalau emoticon kan udah biasa, maka kita berikan apa namanya? Emoticon spesial. Nah, ini animasi-animasinya seperti ini. Itu nggih Bapak untuk penggunaan Google Spaces dan Google Task untuk booster kolaborasi yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat kerja Ibu dan Bapak, seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita coba untuk diskusi atau ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak untuk bisa kami jawab. Monggo. Pak Asrul, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih Pak Iwan. Ini sebuah wahana yang baru ya. Mungkin yang biasanya yang kita umumnya dapatnya Google Drive, Google Classroom dan segala macam. Ini tadi saya di awal juga teman ada yang nanya, ini Google Space ini aplikasi yang baru lagi ya dari Google. Wah, tadi sudah terjawab di dalam perjalanannya bahwa ini adalah fitur dari Google Chat ya, yang tadi ternyata di dalamnya yang luar biasa, ada banyak manfaat-manfaat yang selama ini tersembunyi atau bahkan mungkin belum pernah disentuh oleh teman-teman dari pengguna Google, dan hari ini dibuka gitu ya, di explore bersama melalui Pak Iwan tadi. Oke, Ibu dan Bapak, ini kita tidak terasa ya, kurang lebih dari 60 menit kita sudah bersama dengan Pak Iwan mengantarkan Google Space dan Google Task tadi. Saya mengingatkan untuk daftar hadir ada di chat room-nya kita. Kemudian ini langsung aja nih, mungkin banyak yang tidak sabar untuk bertanya, khususnya apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi terkait dengan pemanfaatan Google Space yang ada dan Google Task yang ada yang ada di dalam Google Chat tadi gitu. Silakan Ibu Bapak yang ingin berkolaborasi bertanya, kami persilakan untuk raise hand atau open mic, kami persilakan. Ya. Kami persilakan yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada monggo, kalau tidak ada berarti ini sudah jelas semua atau malah bingung ini. Ini sesuatu yang belum pernah dieksplor atau mungkin juga belum banyak digunakan. Memang karena selama ini sebenarnya Google sudah menyediakan, tetapi kan kita masih menggunakan yang lain gitu. Tapi ingat nih Bapak, di sini juga ada keterbatasan nih Bapak. Jadi misalnya kalau kita menggunakan aplikasi chat yang ada di WhatsApp misalnya, berapa sih satu grup yang ada di WhatsApp, misalnya 250 ya. Kemudian kalau di Telegram pembatasannya juga ada di angka ribuan kalau tidak salah. Nah, kalau Google
Chat dan Google Spaces ini ada di tengah ini, Pak. Kira-kira ada di angka 400-an, itu masih bisa menampung. Tapi kalau sudah ribuan, ya kita harus membuat space yang lain. Karena memang kan tujuannya kalau dalam Google Spaces ini kan kita lebih fokus ya. Biasanya kalau anggotanya banyak itu kan malah kita nggak bisa fokus. Nanti malah ada yang ngirim link jual beli atau malah ada yang promo barang tertentu. Nah itu kan nanti malah nggak fokus ini, Pak. Gitu ya, Bapak. Iya sih, dan yang paling mendasar tadi ya mungkin teman-teman tadi termasuk saya juga tadi nyarinya di Google Play Store. Wah, nggak ketemu nih Google Space-nya di mana? Oh, ternyata tadi sudah dijawab. Nah, dia di dalam aplikasi chat Google gitu ya. Iya, ada di dalam aplikasi chatnya Google seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan. Ini dari Pak Supriyanto, maaf aplikasi apa? Oke, kita materi akan di-share, video rekaman kita akan tayang ulang di channel YouTube GG, Pak Supriyanto ya, maaf. Nah, jadi penjelasan Pak Iwan tadi itu kami akan rekam dan juga akan ditayang ulang, disimpan di channel YouTube-nya kita di GG Indonesia. Oke, kami persilahkan untuk Ibu dan Bapak yang masih ingin mendalami atau mungkin ada yang terlewatkan atau ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan Pak Iwan terkait penggunaan space dan task di Google Chat tadi. Kami silahkan Ibu Bapak. Ya, mungkin juga nambahin Pak Asrul. Silakan. Ini sepertinya juga barang baru ini, belum banyak yang mengeksplor. Kalau membuka tadi ada dua, yang pertama melalui Google Chat, tapi kalau Ibu Bapak melalui browser nanti juga memulainya melalui email. Jadi kalau di email juga ada fasilitasnya sama. Di email di bagian kiri itu juga space-nya, kemudian di bagian kanan task dan lain-lain seperti tampilan email yang biasa itu. Tapi yang jelas ini enak Pak, kalau misalnya saya sendiri ya koordinator kurikulum itu ya enak, nanti memberikan penugasan kamu buat ini, kamu buat itu, nanti di perangkat Android-nya nanti muncul penugasan, wah sudah ada tugas dari Pak Iwan ini ya, dia akan enak dan kita ngeceknya sebagai koordinator itu akan mudah sekali Pak, ini sudah dikerjakan, ini belum. Karena kalau apa ya, seperti koordinator di sekolah seperti saya itu kesulitannya memang dalam komunikasi, kan kadang-kadang nggak bisa ya kita komunikasi setiap saat, misalnya kan ada waktu-waktu tertentu. Kalau di sini misalnya kayak Pak Topari nih, kan kalau misalnya jam 8 malam itu HP-nya sudah mati. Nah, kita lihat Pak Topari udah kerja itu dari tasnya saja. Kalau tasnya sudah dicentang Pak Top, berarti kan tugasnya Pak Top sudah selesai kan gitu. Jadi nggak perlu lagi nih kirim pesan-pesan terus gitu, kita lihat tasnya saja gitu kan, enak ini Pak Asrul. Iya ya, artinya asinkronis gitu ya, jadi tidak mesti yang penting sudah terkirim itu berarti sudah nyampe ke orangnya gitu sesuai dengan akun. Iya, seperti itu. Betul Pak Asrul. Ini menarik sekali ya. Jadi mungkin selama ini pemanfaatan teknologinya kan kita banyak ke bagaimana media pembelajaran dan segala macam. Nah, ini mungkin satu hal yang unik dan sebenarnya ini penting sekali untuk teman-teman khususnya yang bergerak di manajemen sekolah seperti Pak Iwan di kurikulum, mungkin di bagian kesiswaan, utamanya aktivitas-aktivitas yang ya ada banyak aktivitas. Kalau tidak di manajemen dan dengan baik dan kemudian kolaborasi dengan bagus, mungkin pasti akan ada kendala gitu. Ya, ini kami mengingatkan kembali untuk Ibu dan Bapak yang ada di pertemuan kita di unit, kami sampaikan untuk absensi kita, presensi kita ada di chat room. Kemudian yang mau bertanya atau ada yang ingin disampaikan di pertemuan kita ini, kami silakan Ibu Bapak. Ada yang masih ingin atau yang sempat terlewatkan gitu tentang kalau mau menambahkan mungkin sudah punya pengalaman yang lebih dari yang saya lakukan juga boleh ya Pak Asrul ya. Betul. Atau mungkin ada yang sudah menggunakan ini mungkin di sekolahnya justru ada yang tidak disampaikan oleh Pak Iwan tadi, ya itu mungkin justru lebih menarik lagi supaya kita lebih sama-sama belajar gitu. Oh ternyata ada yang seperti ini lagi. Kami silakan Ibu Bapak. Pak Asrul mungkin. Ya silakan Pak Top. Ya. Pak Topari, monggo. Oke, mantap Pak Iwan.
Mas, suhunya suhu. Enggak, biasa aja. Oke. Ini artisnya datang Pak Topari. Hai Bu Irma. Jadi memang yang namanya Google Spaces ya, ini kan fitur ya. Fitur yang mengintegrasikan beraneka ragam aplikasi gitu. Sehingga tadi Pak Azrul nanya kok nggak ada ya aplikasinya gitu, karena memang dia bukan aplikasi khusus tapi fitur khusus gitu ya. Fitur yang sebetulnya itu merupakan jawaban dari kenapa Google itu jadi yang awalnya Google Suite for Education gitu ya, ada kata suite tapi sekarang jadi workspace gitu ya. Workspace itu kan tempat untuk saling berkolaborasi ya. Nah, wujudnya salah satunya itu ya itu ada fitur spaces gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fitur ini akan sangat punya dampak kalau budaya bergoogle-rianya sudah bagus, gitu ya. Jadi di semua aplikasi bisa dikatakan sudah dipakai, gitu ya. Sehingga nanti enak kolaborasinya. Jadi mungkin tidak lagi mendua mentiga ya. Mendua mentiga itu gimana maksudnya? Jadi semuanya Google based. Dokumen yang di-share, misalkan jadwal, misalkan laporan-laporan, semuanya Google based. Sehingga lebih terasa kolaborasinya. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fitur ini kebanyakan sudah dipakai di kampus-kampus. Gitu ya. Saya pernah mengisi pelatihan di Universitas Islam Indonesia. Materi pertama yang diminta adalah Google Spaces. Gitu ya. Karena mereka memang kebanyakan bekerja di tim-tim kecil. Sehingga Google Spaces ini bukan sosial media, sehingga tidak bisa menampung banyak uang gitu, banyak orang kayak gitu ya. Jadi ingat bahwa Google Spaces ini bukan sosial media, tapi memang alat untuk kolaborasi yang mengintegrasikan hampir semua aplikasi bisa dimasukkan di situ. Nah, di perguruan tinggi yang memang kerjanya remote sekarang ini ya, di mana ada tim-tim kecil yang bekerja di situ, itu butuh ini. Nah, ini merupakan iklim digital gitu ya, iklim digital yang apa, yang berbasis Google. Kalau misalkan kita tarik ini dalam konteksnya ke belajar.id, di mana belajar.id itu adalah platform untuk digitalisasi sekolah, dan kalau kita kaitkan lagi dengan nafas kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu salah satu intervensinya adalah digitalisasi sekolah, ya ini menjadi sebuah jawaban bahwa kita kalau bekerja secara kolaboratif ya pakai Spaces gitu ya, dimana Spaces itu nanti kita bisa menggunakan Google Doc, bisa menggunakan Google Sheet, bisa menggunakan Google Task dalam tim-tim kecil. Misalkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan dengan baik tentang beliau sebagai wakakurikulum ya, kalau saya kan masih guru biasa gitu. Koordinator Pak, bukan waka. Waka ya, tak kira sekarang udah bukan. Karena makanya kan sekarang udah jadi kepala sekolah, saya kira naik gitu. Aduh, ini guyon dulu ya, nggak apa-apa. Udah lama saya nggak ketemu sama Pak Iwan, walaupun rumahnya nggak jauh-jauh amat ya menurut saya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi asik sebetulnya ya kalau kita menggunakan atau membiasakan diri menggunakan Google Spaces. Kenapa? Yaitu tadi salah satunya integrasi kolaborasinya itu betul-betul terasa. Kalau kita kemudian coba minta filenya, misalnya kita ada di PAT ya, sekarang maksudnya PAT atau apa ini? US ya, ujian sekolah gitu ya. Ujian sekolah itu kan banyak sekali dokumen yang dibikin dan juga di-share kayak gitu. Itu langkah lebih baiknya ya mencoba menggunakan fitur Google Spaces ini untuk berkolaborasi di dalam tim. Jadi enak nanti misalkan kita ingin tahu seberapa interaktifkah kita di dalam bekerja dalam tim gitu ya. Bisa dilacak di situ gitu ya. Dan itu satu kesatuan sistem gitu ya. Kalau kita satu tim kita bikin kolaborasinya di WA. WA itu tidak bisa kolaborasi yang sifatnya integrated dengan teknologi Google gitu kan. Tetapi kalau dengan Spaces itu enak. Misalkan saya dengan Pak Iwan satu tim, dengan Pak Hasrul bagian apa, misalkan Pak Iwan bagian apa, itu akan ketahuan gitu kan. Dia berkontribusi apa di dalam di dalam tim itu. Itu konteksnya kalau kita tarik ke dalam ranah manajemen sekolah
gitu kan. Dimana manajemen sekolah sekarang sebetulnya sesuatu yang harus kita garap gitu ya dalam konteks digitalisasi sekolah. Karena selama ini kita fokusnya adalah ke pembelajaran. Oke, saya misalkan masuk ke pembelajaran. Di pembelajaran kita bisa ya, contohnya sekarang kan ada project based learning gitu ya. Project based learning itu bisa dikaitkan di situ. Dibikin saja kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok itu pakai spesies kan. Nanti kita akan tahu gitu kan. Di samping kita bisa melihat kontribusi masing-masing peserta dari histori ya yang ada di dokumen yang dihasilkan, kita juga bisa melihat interaksi mereka. Ada interaksi enggak antar anggota? Jangan-jangan pada diam semua gitu kan. Pakai semedi terus jadi gitu kan. Nah, dengan itu kita guru itu gampang melihatnya. Si A kontribusi apa, si B kontribusi apa gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik kalau kita pakai seperti itu. Nah, kalau kita konteksnya Bapak Ibu guru gitu ya, ya silahkan dipakai untuk yang PBL, Project Based Learning. Kalau misalkan untuk yang manajemen sekolah ya yang tadi disampaikan Pak Iwan. Prinsipnya teknologi itu sebetulnya yang membatasi adalah kreativitas kita. Ya tidak ada batasan Google Spaces itu untuk ini atau Google Doc itu hanya untuk ngetik, tidak. Ya, Google Sheet hanya untuk mengolah angka, tidak, ya kan? Tetapi bagaimana kita bisa mengkreasikan menjadi sebuah produk yang kreatif atau sistem yang kreatif, kayak gitu. Mungkin itu tambahan saya dari acara ini, Pak Iwan sama Pak Asrul. Mudah-mudahan teman-teman bisa terpantik dari apa yang saya sampaikan sehingga banyak muncul pertanyaan. Karena eman-eman ini, mumpung ada Pak Iwan di Iya, keren Pak Top. Jadi pemanfaatan Google Workspace itu ya khususnya yang tadi sudah disebutkan dengan akun Belajar ID. One account itu satu akun ternyata ada justru kita yang belum memanfaatkan dari sekian banyak gitu. Nah, tadi ini dari Pak Iwan sudah dibongkar lagi, ada dari Google Chat yang ada di dalamnya ada space dan task itu yang sangat bisa mengefisienkan kinerja kita, baik itu utamanya di kolaborasi. Baik, saya masih ada waktu kurang dari 4 menit ke belakang. Ini kita yang ingin bertanya, saya persilahkan Ibu, Bapak. Silahkan open mic-nya aja langsung. Atau ingin mau bertanya mulai dari mana gitu. Untuk bisa kolaborasi dengan sekolah teman di sekolah. Kami silakan, Ibu, Bapak. Ini malah ada yang sudah sharing, Pak. Ini dari Bu Irma Nurul Fatimah. Digunakan Google Space-nya digunakan untuk klub anak-anak, untuk meeting dan saling berbagi karya seni. Wah, ini sudah bagus ini Bu Irma. Memang kalau di sekolah bisa dikembangkan seperti itu. Juga tadi Pak Topari juga sudah menambahkan, kalau dibuat klub-klub kecil, misalnya kelompok-kelompok kecil itu nanti mereka lebih bisa fokus untuk saling berkolaborasi dan lebih Google banget gitu. Memang sudah terbiasa masuk dalam lingkungannya Google ya. Gitu. Iya. Ini sudah bagus ini Bu Irma. Mungkin nanti juga. Pak Iwan. Nah, saya tambahkan sedikit ya Pak Iwan. Silakan. Jadi pas saya coba buat, itu uji coba sih buat klub. Jadi kita ada beberapa klub anak-anak, kita buatkan di Google Chat gitu ya. Kalau anak-anak sih sangat cepat ya. Begitu kita ajarkan sedikit, ini ada di sini gitu ya. Terus mereka langsung, oh gitu ya. Terus langsung pas saya ajak meeting juga langsung cepat tanggap gitu ya. Dan kan secure gitu, mereka nggak kehilangan file juga di situ. Bisa lihat update karya-karya yang terdahulu juga. Jadi cukup berjalan sih. Waktu itu di klub art dan beberapa klub yang lain gitu ya. Itu Pak pengalaman kami. Ya. Idenya Bu Irma itu bisa diterapkan mungkin sama teman-teman yang lain yang mungkin mau mulai dari mana gitu. Ini ada Pak siapa nih? Ada Bapak Tarwin Maulana. Saya baru mengetahui. Ya, yang saya hanya lihat ini buat apa gitu. Nah, tadi Pak Iwan sudah mulai dari A sampai Z tadi, mulai dari bagaimana memulai sampai bagaimana memanfaatkan sampai task sudah dijelaskan Pak Tarwin. Kami silakan mungkin 2 menit terakhir ini sebelum kita akhiri untuk acara kita siang hari ini, Ibu Bapak, saya persilahkan. Ya, ini mengingatkan juga absennya nih.
sudah ada di room chatnya. Dari Pak Hernowo, Pak. Bagaimana langkah atau tips menarik memperkenalkan Google Space, G-Space yang tadi ya, pada satuan pendidikan Bapak, di satuan pendidikan Bapak, Pak Iwan maksudnya, memperhatikan platform kolaborasi yang sudah banyak dikenal oleh peserta didik. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Hernowo. Jadi kalau kemarin langkah pertama kita itu sebenarnya mengenalkan terlebih dahulu. Jadi fungsinya Google Chat itu supaya di tim-tim kecil yang ada di sekolah itu lebih mudah dalam melaksanakan kolaborasi. Kalau kemarin pada awalnya memang sebenarnya itu ketika ada penilaian kepala sekolah ya, kalau di tempat kami ada PPKS. Nah kemudian kami dituntut, Pak Iwan ini gimana ini kalau membuat tim-tim kecil untuk koordinasi antar tim PPKS, karena kalau dalam tim PPKS itu kan mirip ya dengan akreditasi sekolah, ada 8 tim kecil di sekolah itu. Maka kemudian saya mencari bagaimana caranya nih saya ekspor sendiri, ternyata bisa nih mencari menggunakan Google Spaces itu untuk koordinasi masing-masing tim. Jadi nanti pengenalannya ya itu tadi Pak, kita manfaatkan kecepatan dalam koordinasi. Jadi kalau di sekolah kami sudah terbiasa menggunakan Google Drive untuk kolaborasi, tetapi kan kalau Google Drive itu kan memang harus buka filenya satu-satu ya, artinya seperti tadi. Kebetulan di tempat kami juga ada yang salah satu, enggak hanya salah satu Pak, salah 2, salah 3, salah 4 guru itu yang kalau memberikan nama file meskipun dalam akreditasi itu tuh seperti tadi yang sebutkan Pak, misalnya berita acara, terus berita acara new, berita acara final, sudah nanti berita acara final Nah, itu nanti Pak ini filenya yang mana yang harus diedit ya Pak. Nah itu kan agak kesulitan Pak kemarin. Jadi kami langsung filenya lampirkan. Ini loh Pak yang harus diedit filenya itu. Jadi nggak bingung lagi seperti itu Pak. Nanti bisa juga Bapak nanti memberikan keunggulan-keunggulannya terlebih dahulu dari Google Space itu, terutama dari Google Chat dulu deh Pak, dimulainya dari Google Chat. Nanti Google Chat nanti ada tambahan fiturnya, bisa melampirkan file, bisa terintegrasi dengan Drive, itu lebih mudah dibandingkan kalau menggunakan aplikasi-aplikasi yang di luar Google. Kan kalau sudah terbiasa menggunakan Google, mesti sumbernya ada di Drive. Maka nanti kita tinggal ngambil dari Drive ini, masukkan ke Chat, kemudian nanti dikelola melalui Google Spaces seperti itu. Begitu Pak Hernowo. Ini langsung nih Pak Iwan, di last minute nih ada Bu Maharani. Apakah bisa mengundang peserta didik menggunakan link undangan sekaligus Pak Rudi Anwar merubah mindset guru yang sudah terbiasa dengan WhatsApp group? Ya lanjut Pak Iwan. Kalau mengundang peserta didik dengan menggunakan link undangan itu nanti juga bisa kita sematkan undangan linknya gitu. Melalui Google Chat itu kan juga ada Google Chat, Google Spaces itu nanti kita bisa masukkan saja siswanya, kalau tidak bisa nanti kita berikan link undangan melalui link itu, nanti kita juga bisa seperti itu. Linknya maksudnya ini mungkin undangannya melalui misalnya melalui email atau melalui langsung dimasukkan ke dalam Google Space-nya. Itu ada 2 pilihan itu sih Bu. Yang penting kalau di sekolah kan kita biasanya sudah punya ya alamat email yang dimiliki oleh siswa itu. Jadi nanti tinggal kita masukkan saja dan kita undang mereka melalui email seperti itu. Itu lebih cepat nanti Bu biasanya. Kan kita sudah tahu email mereka ya, begitu. Kemudian yang kedua, nah ini yang agak sulit memang kalau sudah nyaman, kemudian keluar dari zona nyaman itu yang agak sulit. Narik-nariknya ini ya Pak Asrul ya. Sudah terbiasa misalnya menggunakan WhatsApp group, kok mau berubah ke Google Chat itu memang merubah pembiasaan itu sesuatu yang agak sulit. Tapi memang harus mulai pelan-pelan dulu nih Pak, dipaksa, pelan-pelan dipaksa gitu ya. Dipaksa ini nanti kalau memberikan penugasan atau memberikan pembagian pekerjaan nanti sedikit-sedikit ya menggunakan Google Chat. Jadi nanti
beliau-beliau akan merasa terbiasa. Pada akhirnya nanti juga bisa, karena kalau nggak dibiasakan dengan hal yang kecil seperti itu nanti juga akan sulit, akan apa ya? Pokoknya kebanyakan akan menolak karena memang sudah terbiasa menggunakan WAG. Tapi kalau ada sesuatu yang menarik, misalnya di Google Chat atau Google Spaces ini nanti terintegrasi dengan layanan Google yang lain, saya yakin nanti dengan mudah akan kita tarik ke dalam Google Chat itu akan mudah ketika memang sudah masif penggunaannya produk Google di lingkungan ibu dan bapak, seperti itu. Karena kalau ada kelebihannya biasanya mau, tapi kalau nggak ada kelebihannya nggak mau gitu. Biasanya seperti itu. Iya. Termasuk ya dengan Pak Rudi tadi merubah mindset guru yang sudah terbiasa dengan WhatsApp group itu tadi Pak Iwan. Iya, betul. Seperti itu. Oke, baik Ibu dan Bapak yang ada di siang hari ini yang mengikuti program mengikuti acara kita Panggung Google Berbagi Pagi GEG Indonesia untuk di bulan Maret 2022. Tadi Pak Iwan Muharji telah menyampaikan kalau menurut saya sih sudah lengkap seperti itu. Mungkin bagi sebagian dari kita masih merasa baru, bukan karena aplikasinya atau fiturnya yang baru, tetapi kita baru lebih dalam lagi mengeksplor ternyata Google ini ada banyak fitur-fitur atau manfaat yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang berikut tadi Pak Iwan juga sudah menyampaikan, ini mungkin kita masih belum menemukan hal yang menarik atau mungkin hal yang ternyata efektif untuk kegiatan kita sehari-hari, sehingga ini masih dianggap belum bisa berpengaruh. Tetapi Bapak Ibu silahkan terus mencoba saja dulu ya, terus mencoba dulu, membiasakan, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan hal-hal yang mungkin akan memberikan sesuatu yang lebih atau lebih dan juga bisa membantu meringankan aktivitas Ibu Bapak sehingga lebih produktif, lebih maksimal lagi dalam melakukan aktivitas. Oke, baik Bapak Iwan Muharji, terima kasih banyak dari GEG Yogyakarta telah bergabung membagikan pengetahuannya, ide kreatifnya kepada kita semua. Insya Allah bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan kita, dan saya mengingatkan juga kepada Ibu dan Bapak bahwa kegiatan GEG pagi kita ini masih ada besok. Teman-teman dari Jogja akan berbagi kepada teman-teman GEG yang lainnya di seluruh Indonesia. Jadi terus ikuti channel YouTube-nya kita, Instagram-nya kita di GEG Indonesia untuk mendapatkan info-info terbaru dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GEG Indonesia. Kemudian kami tidak berhenti juga untuk mengajak Bapak Ibu di lingkungan Ibu Bapak ada GEG yang secara offline Bapak Ibu bisa berkolaborasi, bisa berinteraksi dan bisa berbagi di tempatnya Bapak Ibu masing-masing. Baik, saya kira untuk yang terakhir mungkin Pak Iwan masih ada yang ingin disampaikan? Saya persilakan. Ini hanya closing ya, Pak Asrul. Ini Ibu Bapak, intinya ketika kita mengajak untuk menggunakan Google Spaces, terutama Google ataupun produk Google yang lain, memang untuk melompat ke area di luar zona nyaman itu memang sulit, tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan konsistensi yang kuat dari Bapak, saya yakin untuk penggunaan Google di lingkungan tempat bekerja Ibu Bapak nanti bisa kita optimalkan. Dan yang terakhir, saya juga minta maaf Ibu Bapak dalam penyampaian, biasanya kalau murid-murid saya itu merasa penyampaian saya itu terlalu cepat. Jadi saya mohon maaf kalau tadi terlalu cepat, mungkin nanti bisa diantisipasi dengan melihat kembali rekaman yang nanti insya Allah di-share oleh panitia. Begitu Bapak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Iwan Muharji dari Yogyakarta telah berbagi di program acara kita Pagi GEG Indonesia, Panggung Google Berbagi. Saya Hasrul Akbar dari GEG Parepare, Sulawesi Selatan juga mohon undur diri juga kepada Bapak Ibu dan yang telah menyaksikan acara kita ini. Rekaman acara silahkan Bapak Ibu bisa lihat kembali di channel YouTube GEG Indonesia. Saya Hasrul Akbar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Asrul, saya izin live ya. Terima kasih Ibu Bapak Silakan. atensinya. Ini soalnya saya ada kegiatan lain. Iya, silakan, Pak. Makasih, Pak. Ya, ini saya mau ngundang Pak Top, SMP mau ulang tahun. Jadi biar Pak Top nanti ke sini. Nama saya Rizatini Zulfa, biasa dipanggil dengan Riza. Saya adalah leader Google Educator Group Monggo Pak. GEG wilayah Pasuruan. GEG adalah komunitas para pendidik untuk saling belajar, berbagi, menginspirasi, atau berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Siapapun dapat bergabung di komunitas ini. Anda yang merupakan kepala sekolah, admin sekolah, mahasiswa, siswa, atau pendidik, atau siapapun yang tertarik untuk menggunakan Google di dalam pembelajaran, dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kami melalui GEG Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan bergabung. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Febriani Gumala atau biasa dipanggil dengan Ani. Saya adalah Google Educator Group Leader atau GEG dari Klaten, Jawa Tengah. GEG merupakan komunitas dari para pendidik lintas jenjang yang aktif dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, penasaran kan apa saja kegiatan dari GEG Klaten? Yuk kita gabung ya. Jangan lupa stay tune di GEG Indonesia.